Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Edukasi. Hari ini kita akan bahas tema yang super seru banget loh. Kita akan bahas tema dari Ki Hajar Dewantara KRA Kartini, Jejak Pemikiran Pendidikan Indonesia. Hari ini kita nggak akan cuma bahas sejarahnya aja loh, tapi kita akan juga bahas makna dan relevansinya untuk pendidikan zaman sekarang. Mulai dari pengertian, tujuan, alat pendidikan, pola asuh, proses pendidikan, materi pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sampai ke lingkungan pendidikan. Jadi santai tapi penuh makna gitu loh. Oke, di sini ada narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber 3. Kepada narasumber, silakan memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya sebagai narasumber 1, nama saya Senalia. Saya narasumber 2, Biluki Salma. Saya narasumber ketiga, Abdullah Hati. Oke, kita masuk dari dasarnya dulu ya. Kalau ngomongin pendidikan, apa sih makna sebenarnya menurut mereka? Sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan itu proses menuntun segala kekuatan dalam diri anak tersebut kan. Jadi kita itu bukan menekankan si anak tersebut untuk menjadi apa yang kita mau, tapi kita juga membimbing anak tersebut itu biar anak kita tuh bisa mengembangkan potensi alaminya sendiri. Misal kayak benih tanaman itu kan kalau misal kita siram dengan baik, terus kita kasih air yang cukup, kita kasih cahaya yang cukup, kita jagain dari hama, itu nanti benih tanaman itu bakal tumbuh dengan versi terbaiknya sendiri. Ya, benar banget. Pendidikan itu bukan hanya cuma dapetin nilai bagus, tapi tentang gimana seseorang berkembang jadi manusia yang punya karakter, empati, dan tanggung jawab. Setuju. Kalau dari sisi Kartini, pendidikan itu pencerahan. Dia percaya bahwa pendidikan bisa membuka pikiran dan membebaskan manusia dari ketergantungan, terutama pada perempuan di masa itu. Jadi pendidikan itu bukan sekedar cuma sekolah, tapi sebagai proses pembebasan. Nah, kalau begitu tujuan pendidikan sendiri itu apa sih? Apa cuma biar pintar aja? Sebenarnya kan pendidikan itu luas dan gak sesempit itu. Jadi pendidikan itu bukan cuman jadiin kita pintar atau kita cuma dapat ilmu pengetahuan yang cuma bikin kita pintar, tapi pendidikan itu bisa juga menjadi kita tuh jadi punya sikap tanggung jawab, terus kita juga punya moral dan juga etika. Kartini pun juga gitu. Dia menjadiin pendidikan itu menjadi jalan kesetaraan. Tujuannya agar dia dari beda-beda, tanpa dibeda-bedakan lah, kayak gender sama statusnya tuh harus sama gitu. Jadi semua orang bisa berhak berkembang dan berkontribusi. Kalau di era sekarang, menurutku tujuan pendidikan itu harus fleksibel. Kita nggak bisa ukur kesuksesan cuma dari nilai saja. Pendidikan harus bantu siswa menemukan potensi dirinya dan siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya kita akan bahas ke alat pendidikan dan pola asuh. Masih banyak orang yang berpikir bahwa alat pendidikan itu hanya sekedar buku maupun papan tulis. Padahal itu lebih luas kan ya? Betul banget, alat pendidikan bisa berupa disiplin, keteladanan, nasihat, hukuman, dan lingkungan. Semua itu berperan penting dalam membentuk karakter anak. Nah, terus ada nih yang penting, yaitu pola asuh orang tua. Jadi banyak nih ya yang parentingnya itu kan menekankan si anak tersebut yang seperti tadi saya bilang untuk menjadi apa yang kita mau. Jadi menurut si anak tersebut, jadi dia itu kurang ya, berkembangnya kurang, jadi dia merasa gak bisa mengembangkan potensinya itu sendiri karena terlalu ditekankan. Tapi juga ada parenting yang terlalu membebaskan si anak tersebut,
Jadi anak tersebut tuh jadi kehilangan arah gitu, karena nggak ada yang ngebimbing atau yang ngarahin sama sekali. Jadi biar seimbang, orang tua itu tetap membebaskan si anak tersebut untuk mengembangkan potensinya sendiri, tapi juga ngasih arahan ke anak itu sendiri. Ya, itu juga yang disoroti oleh Kartini. Dulu tuh masih banyak ya perempuan yang dibatasi pola asuh tradisional. Padahal pola asuh tradisional itu sebenarnya lebih baiknya tuh supaya anaknya tuh biar berpikir kritis gitu, dan biar dia berani berpendapat tanpa harus patuh tanpa alasan. Nah, kalau materi pendidikan sendiri, menurut mereka sebenarnya apa aja sih yang seharusnya dipelajari? Ki Hajar sendiri itu dia berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang artinya sesuai dengan perkembangan anak dan perubahan zaman. Nah, sekarang kan kita sudah masuk di era digital, proses belajar itu harus lebih interaktif. Nggak cuma bisa satu arah saja, anak-anak bisa belajar melalui berbagai banyak sumber dan bukan hanya mengandalkan dari gurunya saja. Nah juga dari Kartininya itu, Kartini itu menyebutkan kalau misalnya nggak cuma kita buat tahu, tapi kita juga harus menyadari nih apa peran kita di masyarakat, kita itu siapa, terus tujuan kita tuh apa. Jadi kayak oh ternyata tuh gue tuh punya peran penting nih di masyarakat, gue tuh bisa bikin perubahan di masyarakat, di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi nggak cuma itu aja. Selanjutnya, kalau proses pendidikan sendiri, gimana sih menurut pandangan mereka? Ki Hajar nggak mau pendidikan cuma berfokus pada nilai akademiknya saja. Beliau pengen adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, seni, dan budi pekerti. Supaya anak gak cuma cerdas saja, tetapi punya moral dan kepekaan sosial. Kartini juga pengen kayak gitu. Dia nggak mau nih dia pengen materi pendidikan itu harus relevan sama kehidupan nyata. Kayak perempuan tuh perlu belajar hal-hal praktis kayak berpikir logis, terus ekonomi rumah tangga dan mandiri. Terus juga kan sekarang kalau belajar itu nggak cuma dari buku aja, tapi juga bisa dari literasi digital, kewirausahaan, terus juga etika dalam penggunaan teknologi. Jadi walaupun emang isinya beragam, tapi nilai dasarnya itu tetap sama. Nah, yang terakhir kita akan bahas ke unsur-unsur pendidikan. Yang pertama itu kan ada pendidik, peserta didik, alat, tujuan, dan lingkungan. Semuanya itu saling berhubungan kan ya? Iya bener banget. Jadi tuh pendidikan itu kan merupakan satu kesatuan ya. Jadi kalau misal ada salah satunya yang lemah, misal kayak gurunya kurang mengajarkan dengan maksimal, terus fasilitas juga kurang memadai atau lingkungan yang kurang nyaman, itu tuh nanti prosesnya nggak bakal berjalan dengan baik. Tapi beda lain kalau misalnya semuanya itu memadai, itu bakal berjalan dengan baik. Dan yang penting peserta didik harus dilihat sebagai subjek bukan objek. Mereka tuh harus ikut proses, bukan hanya cuma belajar. Setuju, Kartini sudah menekankan hal itu lewat tulisan-tulisannya bahwa setiap individu dan terutama perempuan itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan menentukan arah pendidikannya sendiri. Nah, yang terakhir kita akan membahas ke lingkungan pendidikan. Hari ini tuh masih banyak yang disepelekan. Padahal ini tuh penting banget kan ya? Lingkungan itu guru yang paling rendah, tapi dia paling kuat pengaruhnya. Ki Hajar bilang pendidikan itu terjadi di 3 tempat: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan itu semua harus saling mendukung. Betul, kalau lingkungan rumah penuh kekerasan, anak bisa kehilangan percaya diri. Tapi kalau sekolah dan masyarakat yang positif,
anak bakal tumbuh jadi pribadi yang tangguh. Nah, terus juga ada hal penting lagi nih, kan sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu kan banyak main sosmed juga. Jadi nggak cuma belajar dari buku aja, tapi mereka juga bisa lewat sosmed, misal dari YouTube, terus dari belajar online. Tapi mereka itu nggak cuma tahu teknologi aja, tapi harus tahu juga cara gimana sih biar menggunakannya itu dengan bijak dan juga aman. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari pengertian sampai ke lingkungan semuanya saling nyambung. Dari Ki Hajar Dewantara maupun era Kartini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan pendidikan sebagai proses pembebasan dan kemanusiaan. Benar, pendidikan itu membuat manusia agar selaras dengan dirinya, lingkungannya, dan zamannya. Nah, terus karena dari era Ki Hajar dan Kak Kartini itu kan udah mengajarkan nilai-nilai dasar nilai dasar pendidikan. Jadi tugas kita adalah melanjutkan pendidikan itu, nilai dasar itu, tapi sesuai dengan zaman kita sendiri. Iya, karena pendidikan bukan hanya sekedar warisan, tapi juga tanggung jawab yang harus dijaga dan diperbaiki. Setuju banget. Terima kasih kepada narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber 3 yang telah memberi pandangan luar biasa kali ini. Nah, buat teman-teman pendengar edukasi, terima kasih. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi kalian untuk tetap semangat belajar dan berpikir kritis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pendidikan.